Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan surah Al-Fajr ayat yang ke-6 ya. Seperti biasa pesan Bapak jangan hanya ditonton tapi juga kalian tulis dan juga difahami apa yang disampaikan pada materi kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro, ada mim mati ketemu tak, ini yang dinamakan idhar syafawi. Roknya berharokat fathah, rok tafkhim. Ada fathah ketemu ya mati, itu namanya mad layin. Fa'ala rabbuka. Nah ada lagi rok berharokat fathah sama ya, rok tafkhim lagi. Bi'ad, ini ada ain berharokat fathah. Di depannya ada alif mati, mat tabi'i. Di sini ada al-waslul ula. Diwasolkan, dibaca terus itu lebih dianjurkan. Tapi karena ini di akhir ayat, ini ada dua hukum ya. Yang pertama mad arid lisukun kalau diberhentikan atau diwakafkan. Karena ada mat tabi'i, ada huruf terakhir juga dan ini dibaca wakaf, berhenti. Dan yang terakhir ini ada qalqalah kubro. Kenapa ada huruf dal berharokat tanwin di akhir ayat, ya kan? Nah karena ini dimatikan, diwakafkan, maka terjadilah hukum qalqalah kubro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Kalau dibacanya wasol ini hanya mat tabi'i. Tapi kalau misalnya dibacanya waqaf, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu seperti itu. Tidakkah engkau ya Muhammad memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad itu siapa sih? Maksudnya kaum Ad yang ada di ayat ini adalah kaum Ad pertama. Yaitu keturunan dari Ad, Ibnu Iram, Ibnu Aus, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Jadi ini termasuk masih dari keturunannya Nabi Nuh ya. Kan seperti yang sudah disampaikan, Nabi Nuh punya keturunan 3, Sam, Ham, Yafith. Nah ini Sam, ini kan anaknya. Aus berarti cucunya. Iram cicitnya. Nah, habis cicit apa ini namanya ya? Saya nggak hafal kalau silsilah ini habis cicit apa namanya? Canggah ya kalau nggak salah. Ini Ad. Ini berarti generasi ke 1, 2, 3 yang keempat ya. Menurut Ibnu Ishaq ini, mereka adalah kaum yang diutus kepada mereka Nabi Hud, di mana Nabi Hud alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk kaum Ad. Mereka ini maksudnya adalah kaum Ad yang pertama ini, orang yang membangkang, angkara murka, sewenang-wenang, pendurhaka terhadap Allah, mendustakan Rasulnya, mengingkari suhuf-suhufnya, kitab-kitabnya Allah,
Maka Allah menyebutkan bagaimana Allah membinasakan mereka dan menghancurkan mereka serta menjadikan mereka sebagai pelajaran. Jadi sebenarnya di Al-Quran itu banyak diceritakan sejarah-sejarah. Pada surah Asy-Syams kalau nggak salah kita membahas ada yang namanya kaum Samud. Nah, kaum Samud ini ya, ataupun cerita tentang Fir'aun, ataupun cerita tentang Nabi Adam, cerita tentang putra-putri Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya, kisah pembunuhan Habil oleh Qabil, itu tujuannya apa? Sebenarnya untuk pelajaran bagi kita. Banyak umat-umat terdahulu seperti kaum Samud yang pada surah Asy-Syams ya sudah disampaikan bagaimana mereka itu dihancurkan. Gara-garanya apa dihancurkannya? Gara-gara tidak mematuhi salah satunya, yaitu membunuh unta betinanya Nabi Saleh, itu kaum Samud. Nah, kaum Ad ini kalau nggak salah itu dibinasakannya dengan angin ya. Nanti kita lihat pada ayat berikutnya. Ayat yang ketujuh, Irama dzatil imad. Ra berharokat fathah, ra tafkhim. Fa huruf zal berharokat fathah, di depannya ada alif mati, mad tabi'i. Ada alif lam terdengar jelas, namanya alif lam koma riyah. Fathah ketemu alif mati, mad tabi'i. Terakhir ini adalah al-waslul ula. Sama seperti ayat yang ke-6 tadi. Ini kalau dibaca wasol ini hanya mad tabi'i yang ada hukumnya. Tapi kalau dibacanya waqaf karena di akhir ayat, maka yang terjadi adalah satu, adanya qalqalah kubro. Yang kedua ada namanya mad arid lis sukun. Ya, itu sama. Irama dzatil imad. Kalau dibacanya wasol. Irama dzatil imad. Itu kalau dibaca waqaf. Yaitu penduduk Iram. Tadi kan penduduk Iram ya. Ibu kota kaum Ad. Yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Hampir sama dengan kaum Samud. Yang punya skill. Kemampuan untuk membangun gedung-gedung. Dengan memahat gunung-gunung berbatu. Dipahat menjadi sebuah mahakarya manusia yang sampai sekarang bertahan. Tetapi ya di situ kelebihan itu bukannya dijadikan pengingat bahwasanya dia hanyalah manusia, harus patuh kepada Allah. Tapi malah menjadi sombongnya. Karena itu kita dilarang sebagai muslim, dilarang untuk melakukan kesombongan, apapun bentuk kesombongannya. Kita pinter itu semuanya karena Allah. Kita punya kelebihan harta pun juga karena Allah. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan. Apa, saya mah bukan orang kaya, bukan orang pintar. Itu pun bukan untuk dikeluhkan. Kelemahan yang ada pada diri kita itu tetap harus disyukuri. Kenapa saya nyatakan harus disyukuri? Karena dengan kelemahan tersebut kita mau belajar untuk bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, di sini mereka menempati kemah-kemah yang terbuat dari bulu. Kaum Ad. Kemudian ditegakkan dengan tiang-tiang yang kuat lagi kokoh. Mereka terkenal sangat kuat di masanya dan paling besar tubuhnya. Untuk itu, Rasul mereka, yaitu Nabi Hud, mengingatkan mereka akan nikmat tersebut. Tadi Bapak sampaikan bahwasanya apapun yang ada pada diri kita, kalau bentuknya kelebihan, kita lebih pintar, kita lebih memiliki harta, kita lebih tampan, kita lebih cantik, bukan berarti itu untuk sesuatu yang disombongkan, tetapi seharusnya itu untuk mengingatkan kita bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah. Dan kalaupun punya kelemahan, kita pun tetap harus bersyukur. Kenapa?
Karena dengan kelemahan itu kita mau belajar untuk menutupi kelemahan ataupun kekurangan diri kita yang ada. Jangan sampai sudah diri kita penuh kelemahan, penuh dengan kekurangan, ditambah sombong juga. Nah itu kan naudzubillah summa naudzubillah. Dan Allah membinasakan mereka dengan angin yang sangat dingin, lagi sangat kuat, yang terus-menerus menimpa mereka selama 7 malam 8 siang. Maka kamu lihat kaum itu mati semuanya di tempat tinggal mereka seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk. Maka apakah kamu masih melihat sisa mereka? Lihat baik-baik. Allah cara membunuh orang-orang yang durhaka nggak pakai ribet. Raja Namrud hanya gara-gara nyamuk. Kaum Ad yang badannya besar-besar, gede-gede, meninggalnya, binasanya cuma gara-gara angin. Angin dihembusin 7 malam 8 hari, KO semuanya. Badannya gede-gede cuma dengan angin oleh Allah. Atau ada kaum lagi yang dihancurkannya dengan suara teriakan. Cuma dengan teriak. Atau Fir'aun yang ditenggelamin. Semudah itu Allah menghancurkan ya. Menghancurkan orang-orang yang durhaka. Jadi jangan sampailah kita sombong. Karena apa? Yang besar aja bisa meninggal gara-gara angin doang, apalagi kita ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati. Alif lam syam siyah. Kasrah ketemu ya mati. Matobi'in. Mim mati ketemu ya izhar syafawi. Qaf berharokat sukun. Qalqalah sughra. Kalau qafnya berharokat hidup tapi dimatikan, nah itulah baru namanya qalqalah kubra. Mithluha fathah ketemu alif mati mat tabi'i. Fil bilad di sini alif lamnya jelas, alif lam qamariyah. Nah, di sini sama hukumnya ya, ada mat tabi'i, ada al waslul ula, terjadilah bisa satu ada mat arid li sukun, ada juga qalqalah kubra kalau dibacanya waqaf. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kalau dibaca waqaf. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu syakhra bil wad. Kalau nggak salah ayat selanjutnya ya. Bapak juga belum hafal kalau surah Al-Fajr. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri lain. Jadi ini perdana yang tadi kemah dibuatin tenda yang tinggi-tinggi ya kan, itu belum pernah dibangun yang kayak gitu. Jadi belum ada satu kabilah yang diciptakan seperti mereka di negeri manapun, karena mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, lagi keras, perawakan, maksudnya badannya gede-gede. Mujahid mengatakan bahwa Iram adalah suatu umat di masa dahulu. Sama ya, kaum Ad pertama. Nah ini Qatadah, Ibnu Di'amah dan As-Sa'di mengatakan bahwa sesungguhnya Iram adalah ibu kota kerajaan Ad. Ini merupakan pendapat yang baik, jayyid, maksudnya benar, lagi kuat. Jadi di situ ya, ketika tidak ada sesuatu yang seperti kaum Ad, tapi dihancurkannya cuma gara-gara angin. Gara-gara apa? Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tercela. Mungkin ini saja yang Bapak sampaikan. Seperti biasa, tolong catat, bukan hanya dengarkan, tapi catat dan difahami. Setelah itu kalian kunjungi link untuk mengerjakan evaluasi sekaligus absensi. Adapun untuk passwordnya Bapak gunakan kata kabilah. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.